Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Selawat dan salam senantiasa dan selalu kita pasrahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, pengikut beliau dari dulu, sekarang, dan akhir zaman. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengungkap tabir cerita yang cukup lama terpendam yang berjudulkan Sumur Burhut. Sebelum meneruskan cerita tersebut, terlebih dahulu saya pribadi mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika seandainya nanti dalam cerita tersebut terdapat kesalahan, kehilapan, dan kejanggalan yang sekiranya tidak berkenan di hati para pendengar. Sekali lagi kami mohon maaf. Awal cerita begini. Pada zaman dahulu ada di sebuah desa. Di sebuah desa tersebut terdapat sepasang suami istri yang hidupnya lumayan berkecukupan jika kita sekarang itu kelas menengah ke atas. Dan pada saat itu sepasang suami tersebut ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Lalu ujar suaminya, kayak apa kalau kita berangkat ke tanah suci Makkah? Jadi ujar yang ini, bagus, ayo kita berangkat. Cuma kita ada mempunyai harta yang kadang mungkin kita bawa dan harus kita titipkan di mana? Ujar yang laki, baik kalau kita titipkan kepada seorang ulama atau seorang alim, karena beliau pertama dia seorang ulama dan kedua dia mempunyai juga atau orang kaya juga, jadi harta kita pasti terjamin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah itu berangkatlah kedua suami istri tersebut membawa emas dan uang dirham untuk dititipkan kepada ulama tersebut. Sesampai di rumah ulama, lalu memberi salam dengan ucapan assalamualaikum, lalu disambut oleh ustadz tadi, yaitu dengan ucapan waalaikumsalam, dan dipersilakan masuk dan apa bisa yang saya bantu, kata ulama tadi. Setelah itu lalu berceritalah suami tersebut atau seorang suami tersebut, ulun hendak tulak haji, cuma ulun minta tolong lang sempian, ada yang dititipkan berupa emas dan duit dirham. Jadi ulun bawa ke
kemungkinan ulun kerepotan hendak ulun tinggal di rumah, tapi yang menunggu kada karena ulun kada bisi anak, ulun 2 lagi bini aja di rumah. Jadi ulun minta tolong orang sampean kita menitipkan barang yaitu emas dan perak tadi, dan emas dan duit dirham tadi. Setelah itu, setelah selesai pembicaraan, lalu baliklah yang kedua lagi istri tadi ke rumah. Jangan kita tuh bersiap-siap untuk berangkat ke tanah suci Makkah. Setelah itu berangkat dan menunaikan ibadah haji beberapa bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Karena zaman dahulu itu di Makkah itu kada berpisah kayak wah ini. Jadi hari itu siapa datang aja bulik-bulik kayak orang ke pasar tuh. Jadi bebas saja dulu tuh, karena alam samaan, wah ini dikuasai duanya. Jadi kita berpisah, wah ini sehari gini, lewat ditangkapnya kita. Kalau dahulu tuh bebas. Nah, jadi udah itu sekian bulan, beberapa bulan setelah menyelesaikan ibadah haji, boleh kayak ke rumah, boleh ke kampung halaman. Setelah itu sampai ke kampung halaman, beristirahat. Kalau orang bahari itu kan 41 hari, artinya kan udah boleh keluar rumah. Namun ini seminggu gitu, sudah bertukang. Jadi orang bahari itu dasar orang kada 41 hari orang kada keluar, biar keluar orang ke masjid, ke langgar. Hari-hari biasa kada mau orang keluar. Jadi setelah 40 hari ada di rumah, lalu berniat hendak mengambil duit dirham tadi lawan emas yang dititipkan di orang alim tadi. Jadi sampai ke sana, datang pulang ke rumah orang alim tadi, lalu memberi salam dengan ucapan assalamualaikum. Jadi disahur, keluar pulang, waalaikumsalam. Sekalinya yang keluar lain yang alim tadi, sekalinya anaknya. Lalu ditakut-nakkan aja ujar yang datang haji tadi, Hikam siapa? Ulun artinya anak orang alim tadi. Abah Hikam mana? Nah, Sidin artinya sudah meninggal sebulan yang lalu. Apa itu kah artinya? Ujar nana. Nah, aku nih bercerita sedikit. Sewaktu aku hendak haji semalam, aku ada menitipkan barang, yaitu berupa duit dan emas. Adalah Abah Hikam memadahkan di mana-mana. Nah, jadi anak belum ada tahu, dan Abah pun tidak memberitahu. Mungkin anak dalam hatinya berpikir, jangan-jangan ini kaku-kaku warahai. Biasanya kan kayak itu kalau lalu jenang datang haji tadi, kayak apa ini nih? Boleh kan? Boleh. Sampai di jalan berpikir. Jadi kayak apa artinya? Betakun kita hilang wara kan mau apa? Enggak ada pun kita. Lalu pulang ke dukun. Tulak ke dukun, sampai di rumah dukun, lalu memberi salam dengan ucapan assalamualaikum. Jadi ujar dukun waalaikumsalam. Masuk, dan apakah ada yang ulun bantu, bisa membantu? Jadi ujarnya, ulun semalam waktu hendak naik haji, ulun menitipkan barang yaitu emas dan duit dirham. Jadi setelah ulun balik naik haji, nang ulun titipin itu meninggal. Ulun takuni anaknya kada tahu ujarnya. Lalu ulun nih kayak apa caranya supaya barang ulun itu jangan hilang. Nah, jadi ujar dukun, Ikam hakon lah. Ikam datangi ke kuburan yang meninggal tadi. Lalu Ikam beri salam dan Ikam bacakan Fatihah, kemudian bacakan selawat. Kemudian lalu Ikam berpandir, kiau ngaran Sidin siapa? Lalu artinya Mbak di kiau tuh takunakan di mana pian mandaskan amas lawan duit ulun.
Jadi kayak itu aja kan boleh kayak rumah kina malam atau kina ada aja memberi mimpi. Insya Allah artinya berikan sampai ke rumah langsung ke kuburan menuju membeli ke kubur tadi, lalu dilakukan kayak itu. Mbah itu beli ke rumah malam hari guring sampai keesokan harinya kada bermimpi lalu pirasat-pirasat kedada. Nah jadinya kayak apa ini, lalu beli kayak pulang ke tadi ke dukun tadi bertakung bahasa. Jadi sampai ke situ kayak apa aja dukun. Nah artinya ulun kan jangan bermimpi, jangan memberi isyarat dalam mimpi. Bangun sampai melanda ulun kan ada mimpi-mimpi. Nah jadi maka itu jar dukun ikam hakon lah kamakah pulang bapak ujaran nonton. Nah ini artinya kamakah itu ikam datang sampai kamakah ikam cari sumur jam-jam. Sumur jam-jam itu menurut cerita orang bahari artinya itu kontaknya ke surga. Ya, biasanya orang meninggalnya ada di kubur, bila ada di kubur berarti ke surga. Jadi kan datangi sumur jam-jam, sampai di sumur jam-jam berdiri ikam di pinggirnya, lalu ikam kiau ngaran sidin. Oh udah itu ayo ringkas kisah berangkatlah ke Makkah. Sampai ke sana lalu cari-cari sampai ke sumur jam-jam lalu berdiri. Jadi memberikan assalamualaikum lalu pergi awal dengan ucapan oh si Anu bin si Anu. Kan menjawab ya. Kiau pulang oh si Anu bin si Anu. Kadang menjawab juga. Sampai 3 kali yang nyari oh si Anu bin si Anu. Kan udah juga akhiran nih. Nah jadi ya apa ini nantinya nih? Boleh kan? Boleh ke kampung pulang. Mbak sampai boleh ke kampung. Lalu aja pulang ke dukun tadi. Kayak apa aja dukun? Artinya ulun sudah melaksanakan sudah ke sumur jam-jam ulun kiau sidin. Kada mahiran nih, kada manyahuti kayak apa yuk? Bingung kan dukun tadi. Oh kayak apa artinya kita? Amun kayak itu ikam hakon artinya aku bari sekali lagi ikam nah. Hakon benar jangan haji tadi. Ikam tulak ke negeri Sam. Di sana ada menurut kisah orang tuh ada sumur tuha atau sumur bahari. Ujar orang ngarannya sumur burhut. Nah sumur burhut itu kuntaknya ke neraka. Nah, jadi kan coba bang kasih tau kalau lainnya kan 3 tempat nih, alam kubur, alam surga dan alam neraka. Kecobaan ya ringkas kisah berangkatlah ke negeri Sam. Sampai di sana lalu bertakun lawan masyarakat sana artinya kami ini hendak bertakun adakah ngaran sumur burhut di sini. Ujar masyarakat sana ada benar, tapi jauh di hutan sana. Kami nggak pernah ke situ. Jauh benar. Jadi karenanya hendak tadi kan, pulang pulang sampai sana. Setelah sampai, memang bujur ada di dalam hutan. Hutan itu apa nih? Dikelilingan itu matian, kebun kayu matian, layu. Kontak ke neraka loh. Kontak ke neraka. Lalu berdiri ya di pinggir semua, lalu mengiau pulang. Oh si Anu bin si Anu, ya. Ada lawas menyahuti, ya. Suaranya ini menyahuti. Mbak itu bertakun kan? Nah ulun yang tak bertakun lampian. Kan ulun nang menyimpan amas lawan duit dirham wadah pian sama di mana pian mandak kan? Jadi ujar suara tadi menjawab, nah duit ikam itu kada una dan amas ikam itu kada una, aku simpani di bawah tangga, aku tabuk tanah di bawah tangga. Jadi anakku kada tahu, jadi kan tahunya lain pada aku aja nang tahu. Jadi ikam bulik kina tabuk aja di bawah tangga itu ada aja tak kada una. Oh,
itu terima kasih aja. Cuma ulun ada betakonan pian lah. Ulun bingung, kapan Pak pian maka ada di sini? Maka pian seorang alim, maka pian penyembahyang, maka pian puasa, maka pian ada wadahnya. Bang pian kenapa maka pian ada di sini? Nah bagus ujar anak tadi, ujar seorang alim tadi ikan batakon. Aku dahulu memang seorang alim, memang aku taat ibadat kepada Allah kadang kurang-kurang. Cuma aku ada kesalahan sebuting. Tolong dia naikkan anuakan. Aku nih ada di sidang sanak di Binian. Lalu dan sanaku nih hidupnya susah benar, susah benar. Jadi aku nih kada tahu-tahu adingku itu. Jadi inya makan kah, inya kelaparan kah, inya kehausan kah, aku kada tahu-tahu seolah-olah aku kan dapat keluarga. Nah, oleh sebab itu aku diajak oleh Allah karena aku hendak menang sendiri, adanya hendak hidup surangan aja. Jadi itu diajak Allah. Jadi tolong benar kan pada akan namun boleh jenah, tolong benar pada akan non ading aku minta ampun, minta maaf. Bila adingku pada maampuni, selamanya aku akan disiksa di sini. Itu kisahnya. Lalu nggih ulun sampaikan. Boleh kan? Boleh ringkas kisah sampai ke rumah, tarusakan sampai ke rumah ulama tadi. Babaya sampai ke sana, dikiau anaknya tadi. Kita tabuk jar abahkan anaknya di bawah tangga. Ditabuk aja berdua lawan anaknya tadi. Babaya ditabuk dasar bujur ada sing unaan. Bersih duitnya, kada una dan amasnya bersih. Jadi aku batakon ikan ujar nang ampun barang tadi. Abah hikam jar ada bisi ading bibinian di mana? Ujar anak ada di sana. Jauh kan pada sini. Ayo kita ke sana nah, karena ada pasan abah hikam. Kayak itu kisahnya. Jadi tulakan aja ke sana. Sampai ke sana lalu dikisahkan ulun artinya bakas menamui dang sanak pian apa kabar. Jadi dang sanak pian ini minta ampun lawan pian karena sidin sedang ditempatkan di tempat yang kada selayaknya, kada bagus, artinya anggap aja di neraka itu nah. Jadi kesalahan lawan pian karena kada ingat lawan pian. Hati dang sanak pun itu semalam lagi hidup. Inya kada tahu-tahu lah aku setahun sekali kada pernah bilang apalagi membantu aku. Jadi cuma artinya amuninya minta maaf kakak aku artinya dahulu gini ku ampun ya. Jadi lalu ringkas kisah diampuni oleh dan adiknya tadi. Lalu emas tadi dibagi 4 oleh pemiliknya tadi. Jadi sebahagian ampunnya, sebahagian anak orang alim tadi, sebahagian bibinian bangsa anak tadi, sebahagian tadi dukun. Jadi emas dan duit tadi dibagi 4. Jadi setelah itu berikan berpisah-pisah, kemudian guring. Kebetulan pada malam itu mimpinya sama, tapi ibai jangan kita tetap mimpi sama. Bah 4 tadi. Jadi abahnya tadi atau anak orang alim tadi dipindah ke surga. Jadi spontan dipindah ke surga. Nah itu kesimpulannya kisah kita ini. Artinya kada cukup kita ibadah lawan Tuhan aja, kan cukup. Kalau kita kada baik lawan sesama manusia, kan kada baik sesama manusia. Iya. Jadi kada cukup ibadah kita lawan Tuhan aja, kada baik sesama manusia. Jadi apalagi pun kita lah padanya ibadahnya banyak apa segala lawan jiran kan ada betaguran kan jiran ke betaguran ujar Nabi bila ada betaguran selama 41 hari lawan jiran tadi dengan kata betaguran ini pemusuhan lah ada bukan betaguran yang kita sibuk begawi lain artinya nang kata betaguran sabab pemusuhan. Nah selama 40 hari kada betaguran itu 40 hari aja itu sudah bukan umatku lagi ujar Nabi. Bila bukan umat Nabi itu jaminlah kita kira. Bila Nabi itu ada mengaku umat. Nah padahal lagi kan kada ada harapan lagi. Jadi
Amun ada nah orang kada berewaan disebabkan bermusuhan di bertetangga, nah siap-siap aja tuh. Kalau kada percaya takut nakan aja lawan orang alim. Ya Allah, tapi takut nang alimnya itu pilih-pilih juga nya alimnya ada juga nang empat juga ada berewaan. Ada juga nang alimnya nang ada empat berewaan ada juga, jadi mun takunin nang itu pas aja juga. Jadi hati-hati benar juga takunnya. Ya ada juga orang alim nang empat juga ada berewaan. Jadi hati-hati juga takun. Nah, jadi untuk itu kesimpulannya kita hablum minallah dan hablum minannas. Jadi baiklah kepada Allah dan baiklah kepada manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.